Halo guys, gimana kabarnya? Masih pakai Jordan 300 ribuan? Balik lagi sama gue Oki di segmen Detective Show dari Shoe Workshop. Akhir-akhir ini gue lagi sering banget bacain berita yang lagi viral di media sosial. Salah satunya tentang penembakan salah satu anggota polisi, di mana pelaku utamanya ini atasannya sendiri, yaitu si Jenderal. Banyak banget orang yang bilang atasan ini jahat lah, kejam, keji, dan lain-lain lah. Tapi gue nggak fokus ke sana, gue justru fokus sama media-media yang akhirnya mengekspos prestasi-prestasi si Jenderal ini. Yang bikin gue mikir ternyata sebuah kesalahan atau kontroversi bisa menaikkan citra seseorang di mata publik. Dimana hal yang sama juga mungkin bisa berlaku sama sebuah brand, bukan? Ketika sebuah brand viral, mereka bakalan dapat sebuah market baru dengan dieksposnya nama mereka di media sosial. Sebut aja Adidas, Nike, Vans, Converse, dan lainnya yang punya market gede di Indonesia. Kayak di tahun 2021 kemarin, Adidas sempat menerima banyak cacian dari netizen Indonesia karena kontroversi produk barunya. Apa itu? Sepatu Adidas terbitan baru kontroversi yang sempat ramai itu bermula dari postingan akun Instagram Adidas Singapura, yaitu Adidas SG. Mereka merilis sepatu baru dari koleksi Ultraboost DNA City Pack pada 11 November 2021 lalu. Nah, seri baru itu adalah hasil kolaborasi banyak penggiat bidang kreatif se-Asia Tenggara. Dari desainnya sendiri, kita bisa lihat tema yang diangkat Adidas adalah kebudayaan wayang kulit, yang budayanya emang jarang dilirik masyarakat. Tapi kontroversi di sini adalah captionnya. Arti dari captionnya sendiri adalah untuk menghormati tradisi wayang kulit. JMI. Seorang desainer dari Malaysia memadukan unsur wayang kulit tersebut dengan warna modern. Ultraboost City Pack dari Malaysia ini menghadirkan pendekatan old meets new. Masa iya, brand segede Adidas bisa-bisanya salah info? Padahal udah jelas-jelas UNESCO ngeresmiin wayang kulit atau wayang purwa ini sebagai warisan dunia yang asalnya dari Indonesia sejak 7 November 2003. Please deh, bahkan bapak-bapak sebelum kemerdekaan juga tahu kalau wayang kulit punya Indonesia. Ya intinya banyak banget netizen Indonesia yang menghujat Instagram Adidas Singapura. Mau tahu fakta yang lucu lagi? Netizen Indonesia nggak cuma di Instagram Adidas Singapura, mereka juga nyerang Instagram desainernya nih, yaitu @jamie_che. Bahkan ada yang sampai ngasih tulisan caps lock dan nuduh Jamie ngelakuin plagiarisme atas budaya Indonesia. Wait. Agak visi sih ya. Kok bisa sih orang luar negeri lebih dulu pakai budaya kita buat desainnya? Yang kemarin keluar-keluar lokal print gak pada gercep nih sama budayanya sendiri. Daripada lanjut terinspirasi dari produk luar negeri, kenapa gak bikin desain baru pakai budaya sendiri? Giliran udah diambil orang aja pada ngamuk. Intinya, setelah kontroversinya gede banget dan sempet jadi trending di Twitter dan jadi headline di banyak portal berita, buat nanggepin kontroversi itu akhirnya Adidas minta maaf lewat story-nya dan ngedit captionnya yang awalnya Malaysia menjadi Indonesia. Tapi asli deh, netizen Indonesia serem-serem banget. Bahkan gue nggak bisa bayangin jadi desainernya. Dia sampai nge-private akunnya saking banyaknya komen negatif yang ngendok di postingannya. Tip your Instagram, Pak. Sepatu kontroversial lainnya selain kasus Adidas, masih ada juga kontroversi sepatu-sepatu terkenal lainnya. Kayak Balenciaga sama Paris Sneaker, atau sepatu rusak yang harganya mahal. Atau kayak Satan Shoe dari Massive yang mengandung darah manusia. Atau kayak Jesus Shoes yang mengandung air suci dari Jordan. Banyak banget kontroversi sepatu yang secara nggak langsung udah narik perhatian kita. Entah itu bikin kita ikut-ikutan ngeritik atau bahkan mungkin bisa bikin kita pengen beli sepatunya. Kalau kalian pernah tertarik nggak buat beli sepatu kontroversi? Sebenarnya kalau diteliti lagi, setiap kontroversi itu bener-bener berimpact gede sama penjualan sepatunya. Karena dalam dunia marketing sendiri, ada yang namanya ambiguous marketing, yaitu sebuah strategi marketing yang dipakai di mana strategi ini selalu menimbulkan sebuah kontroversi. Contohnya sama kayak yang dilakukan Haiger, di mana mereka memprotes sebuah video review pembeliannya yang nggak puas. Akibatnya, Haiger dapat cacian bertubi-tubi dari banyak pihak. Tapi presentasi tingkat penjualan produk Haiger justru meningkat pada 3 bulan berikutnya setelah kasus ini booming. Ya walaupun Haiger sendiri nggak mengakui kalau ini adalah sebuah teknik marketing. Karena ambiguous marketing ini sendiri emang mainnya diam-diam dan bersembunyi di balik kontroversi. Lalu kenapa harus sebuah kontroversi? Ya karena setiap kontroversi itu benar-benar bisa mendominasi trending media sosial. Mau itu Twitter, Instagram, Facebook, atau headline portal berita. Sejauh yang dibicarain dari tadi sampai sekarang, ada 2 poin yang kita tangkap tentang kenapa kontroversi selalu bikin narik perhatian. Mungkin kayak yang pertama,
Netizen lebih tertarik soal hal yang baunya negatif. Simple aja kayak sepatu setan yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Sepatu itu berhasil rame dan dapat pamor karena kontroversinya yang mendunia. Mereka dapat banyak perhatian dunia karena sepatu darah manusianya. Yang kedua, kontroversi yang diciptakan setiap brand pasti berdampak pada marketingnya. Apapun ulasan netizen soal kontroversinya, faktanya banyak orang yang berkenan membeli sepatu kontroversial itu. Mungkin sistem marketingnya KKN. Ya, kontroversi, klarifikasi, naik lagi. Ya bukannya netizen emang suka komentar sama hal sensitif. Kapan? Takut sama netizen. Makanya mereka berhasil caper sama orang-orang yang bukan marketnya jadi tertarik sama mereka. Banyak brand gak ragu buat mencela, nantang, dan jual produk yang berani beda buat dijual. Kalau kita berkaca lagi sama kasus Adidas yang tadi dibicarain, menurut kamu apakah kontroversi yang Adidas lakukan soal sepatu wayang kulit ini emang sebuah blunder dari tim kreatif? Atau termasuk strategi marketing yang kita obrolin tadi? Mana mungkin kan staf perusahaan segede Adidas bisa kurang literasi soal kebudayaan suatu negara yang diakui UNESCO? Silahkan asumsikan sendiri. Tapi mau gimana juga ya, beginilah sisi gelap dari dunia marketing yang mungkin belum banyak orang tahu. Selain itu, pada akhirnya Adidas juga berhasil mendapatkan penjualan yang cukup tinggi kan dari sepatu ini. Anyway, terlepas dari marketing atau bukan, berkaca dari kasusnya si Adidas ini, kita seharusnya bisa belajar dan jadi lebih bijak buat melestarikan kultur dan kebudayaan kita. Jangan sampai hal yang sama selalu terulang kembali. Ya, segitu aja video kita buat hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Workshop dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Adios, Adidas, Adidas. Ciu!